Tuhan, menjadi berkat buat orang sekitar kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan semua siap mendengar kebenaran, katakan Amin. Kenapa suruh duduk? Kasih salam satu kali. Kanan kiri. Ya sekarang boleh duduk. Nah sekarang boleh duduk. Nanti belum boleh. Saya akan ajak saudara melihat di dalam Matius 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. 3 ayat aja. Judul perikopnya adalah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Setelah Yesus turun dari bukit, Orang banyak berbondong-bondong itu dia. maka datanglah seorang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia. Tuhan, jika Tuhan mau, buatlah saya katakan. Lalu Yesus berkata, Jangan berkata, "Apapun jadilah apa air, serta yang juga airlah orang itu daripada saya." Amin. Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau mengatakan hal ini kepada siapapun, tetapi bila perkatakan dirimu kepada imam, dan bersertalah persembahan yang diberikan dosa, sebagai bukti bagi mereka." Amin. Sampai di situ. Nah, kalau kita melihat di perikop ini ada 2 yang kontras. Yang pertama adalah orang banyak, yang satunya adalah orang kusta. Nah, sekarang kita akan melihat satu persatu. Di ayat yang pertama dulu dikatakan gini, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Nah, kalau saudara melihat kisah ini kita tidak bisa tidak bisa kita meninggalkan di Matius sebelumnya, Matius 5 sampai yang ke-7. Ini adalah Matius 5 ayat sampai 7 itu berbicara khotbah Yesus di bukit. Nah, orang-orang banyak di situ dikatakan berbondong-bondong mengikuti Yesus. Kalau saudara melihat ini, apakah orang-orang banyak yang berbondong-bondong itu betul-betul ingin mengikuti apa yang Yesus sampaikan di khotbah di bukit? Yang ngomong memang ingin pengajaran Yesus, angkat tangan. Yang ngomong tidak, yang ngomong ya. Orang banyak itu apakah memang ingin mengikuti khotbah di bukit, mengikuti pengajaran Yesus? Yang ngomong ya, angkat tangan. Tidak ada. Yang ngomong tidak, angkat tangan. Yang tidak angkat tangan gak jelas. Nah, sekarang saya tanya balik. Yang ngomong tadi tidak, alasannya apa? Kan harus beralasan. Ingin diberkati, ingin berkatnya aja. Kenapa, Pak? Ingin berkatnya aja. Nah, kalau kita melihat mundur di Matius pasal 4. Coba ditampilkan Matius pasal 4 ayat 23. Nah, kalau saudara melihat ini, Yesus itu berkeliling di sekitar Galilea dan dikatakan di situ dia mengajar di rumah-rumah ibadah dan memberitakan firman Tuhan. Kemudian dikatakan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ada mujizat lah. Kemudian di ayat yang ke-25 Matius 4 ayat 25 tadi dikatakan gini, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Dan kemudian masuk di Matius 5, Yesus khotbah di bukit. Ternyata orang banyak tadi berbondong-bondong sebenarnya bukan ingin mendengar pengajaran Yesus, tetapi mereka berbondong-bondong sejak di Matius pasal 4 tadi. Karena Yesus melakukan keajaiban, mereka berbondong-bondong ikuti dan mereka menunggu waktunya supaya Yesus membuat keajaiban.
Sekarang saya tanya, saudara itu mengiring Yesus atau menggiring Yesus? Hah? Mengiring. Karena dua kata itu saya temukan semalam. Saudara mengiring Yesus atau menggiring Yesus? Mengiring Pak. Yesus digiring. Saya cari di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perbedaan kata menggiring dan mengiring. Karena ini sini, kalau kita umpamakan ya, menggiring dan mengiring itu sama. Posisi kita di belakang sama. Kata menggiring di dalam Kamus Besar Indonesia dikatakan gini, dikasih contoh, menggiring lembu ke kandang. Kemudian polisi membawa penjahat ke rumah tahanan, lalu menggiring bola ke mulut gawang. Itu arti kata menggiring. Tetapi mengiring itu beda. Mengiring itu artinya dikatakan di situ di dalam Kamus Besar itu dikatakan menyertai, mengantarkan. Seperti ada pengawal yang menyertai, mengikuti presiden ke tempat kunjungan kenegaraan. Nah, bedanya adalah mengiring itu mengarahkan sesuai dengan keinginan kita. Itu menggiring. Tetapi mengiring adalah menyertai, mengikuti sesuai dengan yang kita ikuti. Nah, seringkali orang-orang Kristen, orang-orang percaya bukan lagi mengiring Yesus, tapi menggiring Yesus. Kalau saudara perhatikan orang banyak itu, mereka menantikan saat yang tepat untuk mereka mendapat keajaiban, mendapat pertolongan. Kalau saudara lihat di dalam Yohanes 6, ketika Yesus sudah memberi makan 5.000 orang, itu dikatakan sekali lagi, orang banyak berbondong-bondong karena mereka melihat ada keajaiban, ada mujizat. Ternyata ada banyak orang yang berbondong-bondong yang mengikuti Yesus. Sebenarnya mereka bukan mengiring, tapi menggiring Yesus sesuai dengan keinginan. Makanya dari seringkali ketika saya pelayanan dimanapun saja, saya selalu sampaikan, gak peduli, gak diundang lagi, terserah. Saya ngomong, seringkali dari mimbar gereja ini ada banyak kesalahan. Orang jemaat gak diajar untuk mengiring Yesus seperti maunya Yesus, tapi seringkali orang diajak untuk menggiring Yesus sesuai dengan kemauan kehendak. Loh, saya ngomong gini bukan berarti saya anti mujizat. Saya hari-hari ini juga perlu pertolongan, juga perlu mujizat Tuhan. Tapi kalau konteks kita, kalau cara pikir kita, ketika kita mengikut Yesus hanya supaya Yesus mengikuti kemauan saudara dan saya, saudara pasti akan kecewa. Saudara percaya nggak? Di dalam Matius 5 tadi ya, Matius 8 lagi ketika saudara baca ayat 1 sampai yang keempat, orang banyak itu tidak dapat apa-apa. Saya ulangi, di dalam Matius 8 nanti saudara baca, itu ayatnya cuma sampai 4. Dan sampai ayat yang keempat, orang banyak yang mengikuti Yesus, yang berbondong-bondong tadi tidak dapat apa-apa. Selama kita mengikut Yesus, mengiring Yesus, tetapi motivasi kita hanya supaya kita mendapat sesuatu dari Tuhan. Saya ngomong gini bukan berarti khotbahnya jangan dipotong, berarti saya ini anti mujizat ini. Enggak, saya pun tetap perlu pertolongan Tuhan. Tapi kalau motivasi kita, tujuan kita mengikut Yesus, mengiring Yesus, itu bukan mengiring, tapi itu menggiring Yesus sesuai dengan keinginan saudara dan saya. Dan saya pastikan orang-orang semacam ini sampai kapanpun tidak akan mendapat apa-apa. Kalau saudara baca di dalam Matius 8 tadi, orang banyak itu tidak dapat apa-apa. Khotbah saya paling 20 menit. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Ayat yang kedua, Matius 8 ayat yang kedua.
Ayat yang kedua bunyinya gini. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Cukup di situ. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Yang satu tadi golongan orang banyak, yang ini orang sakit kusta. Kalau saudara perhatikan tadi di ayat yang pertama, di ayat yang pertama bunyinya gini. Setelah Yesus turun dari bukit, saudara bisa bayangkan ya, ini posisi bukit, di sana pasti ada banyak bebatuan gitu ya. Terus Yesus posisinya gini, dan ini orang banyak. Yesus mengajar. Lalu kemudian dikatakan Yesus turun dari bukit, dan orang banyak itu dikatakan tadi di ayat pertama mengikuti dia. Ya, perhatikan, ketika mengikuti dia, ada tiba-tiba dari depan sana ada orang sakit kusta, dia datang kepada Yesus. Kira-kira kalau saudara ada di posisi orang banyak itu, kira-kira saudara akan berlaku apa? Reaksi saudara apa? Tiba-tiba Yesus balik arah, lalu berjalan, kemudian orang banyak mengikuti. Dan kemudian ada orang kusta itu mendekati Yesus. Kalau saudara tahu, kemarin saya cari di Google, penyakit kusta, lepra, itu adalah penyakit kulit yang sangat menular, bisa lewat droplet. Jadi seperti pandemi, seperti COVID, orang ngomong, orang batuk, orang bersin, itu nular. Itu orang kusta. Dan pada saat itu belum ada obatnya, belum ada vaksinnya. Bukan itu saja, tetapi dia dianggap najis. Saudara perhatikan, sekali lagi ya, ketika Yesus turun dari bukit dan orang banyak berbondong-bondong, tiba-tiba dari kejauhan sana orang kusta itu tiba-tiba mendekat. Kira-kira kalau saudara adalah orang-orang banyak itu, apa reaksi saudara? Pasti mereka akan teriak, hei, kamu najis. Pasti mereka akan teriak, mereka akan marah-marah. Dan mereka pasti akan menjauh. Mereka pasti menjauh. Coba saudara perhatikan di ayat yang kedua tadi. Ayat yang kedua dikatakan gini, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ini sangat berbeda dengan orang banyak tadi. Ketika saya melihat ayat pertama dan ayat yang kedua, ada perbedaan yang sangat kontras. Ayat yang kedua, orang kusta itu bukan cuma mengiring Yesus, tetapi dia hanya cuma minta belas kasihan. Sama sekali tidak punya keinginan. Dia cuma ngomong gini, Tuhan, dikatakan mana tadi? Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kalau saudara perhatikan di pasal-pasal sebelumnya, ketika Yesus membuat keajaiban, menyembuhkan orang lumpuh, berjalan dan sebagainya, orang kusta ini pasti mendengar. Dan dia pasti tahu bahwa Yesus itu mampu melakukan keajaiban. Harusnya kata-katanya tidak gini. Posisi kita kalau di posisi orang kusta itu pasti ngomongnya gini, Tuhan, tolong tahirkan aku. Betul tidak? Tolong sembuhkan aku. Engkau bisa menyembuhkan orang lumpuh berjalan, Tuhan sembuhkan aku. Tetapi lihat, yang sangat kontras orang kusta dan orang banyak tadi, dia cuma ngomong gini, Tuhan, jika Tuhan mau. Dan kemudian lalu Yesus dikatakan setelah itu orang kusta itu sembuh. Tetapi yang luar biasa bukan itu. Kalau Yesus hadir, hadirat Tuhan ada keajaiban, itu hal yang biasa. Betul? Kalau Yesus hadir, ya, kemudian ada mujizat, ada pertolongan, ada
keajaiban itu biasa, itu bukan hal yang luar biasa. Tetapi yang luar biasa dari perikop ini, saudara lihat di ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Apa yang luar biasa di situ? Yang luar biasa di situ bukan seketika itu juga tahirlah orang itu dan dia sembuh dan sebagainya. Enggak. Makanya saya ngomong tadi, kalau hadirat Tuhan ada, Yesus hadir di dalam hidup saudara dan hidup saya, ada keajaiban pertolongan itu biasa. Itu bukan hal yang luar biasa. Memang ketika ada nama Yesus ditinggikan, saudara alami mujizat itu biasa. Tetapi yang luar biasa di ayat yang ketiga tadi dikatakan gini, lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah. Ini yang luar biasa, menjamah. Saudara perhatikan ya, orang kusta ini Alkitab tidak mencatat berapa tahun dia sakit kusta. Dan orang sakit kusta itu dijauhi banyak orang. Orang kusta itu tidak boleh berkumpul, kalau ini hukum Yahudi, tidak boleh berkumpul bahkan di dalam keluarganya pun sendiri dia nggak boleh. Coba bayangkan kalau dia berkeluarga, kemudian orang ini sakit kusta, mau nggak mau meskipun mungkin keluarganya berat hati, namanya keluarga, namanya suami, namanya istri, namanya seorang ayah, mungkin masih eman-eman. Saya dulu pada waktu COVID awal-awal, wedi kabeh. COVID awal-awal, saya diungsi no. Saudara pernah nggak diungsi no? Gak enak loh saudara. Saya pernah tinggal di apartemen sebelahnya MCP itu loh. 9 hari saya di sana. Ternyata gak enak loh. Sendirian. Bangun tidur, terus mandi, makan, tidur lagi, nggak ada kegiatan apa-apa. 9 hari saudara di situ. Saya mau keluar karena nggak betah. Saya keluar turun ke bawah, mau ke mall. Itu saya mikir, kok aku nulari wong. Jadi tak lihat dok dari depan gitu dok, supaya pandangan saya nggak cuma dulu lemari kasur. Saya cuma lihat dari luar, ya sudah saya balik kamar lagi. Sore-sore saya turun lagi, lihat lagi. Saya nggak berani, kenapa? Saya takut nulari. Kalau nulari kan ada orang ketularan gara-gara saya kan, ya saya dosa sama dia. Saya coba saudara bayangkan orang kusta itu, ketika dia punya keluarga, mungkin dia cuma intip-intip dari jauh, bojoku rek, anak kuat tak gendong, mungkin gak gendong gak iso. Tetapi ketika dikatakan di ayat yang ketiga, Yesus menjamah, itu adalah hal yang luar biasa sebelum dia dipulihkan. Itu adalah hal yang selama ini bertahun-tahun tidak dia alami, karena dia dijauhi banyak orang dan dia harus menjauhkan diri dari orang banyak. Tetapi hari itu Yesus menjamah. Hari itu dia tahu bahwa dirinya itu berharga, dirinya diterima, dan ini jauh lebih penting. Mungkin saat itu seperti Ayub saudara. Bapak bayangkan, istrinya pun mengutuki dia. Memang Ayub sempat berkata-kata yang tidak baik, tetapi di endingnya Ayub mengakui keperkasaan Tuhan, keajaiban Tuhan. Tetapi saudara perhatikan, orang kusta ini ketika Yesus menjamah, saya percaya dia alami damai sejahtera. Dia akan alami sukacita luar biasa. Mungkin hari itu dia gak penting lagi, aku bawa waras bangga. Kalau saudara, saya pernah, bahkan istri saya gak tak ceritain, saya pernah di dalam perjalanan, saya itu jemput anak saya di sekolah.
Saya itu nyetel pujian. Dan pujian itu tiba-tiba saya dilawat itu luar biasa. Sudah tahu, saya itu kan melewati Legend Sutoyo, Legend S. Parman, gitu kan, lumayan jauh. Dan itu kan nggak boleh saudara berhenti ngomong di pinggir jalan. Itu kan jalanan arus jalan besar, nggak boleh tiba-tiba berhenti di pinggir jalan. Saya waktu itu saya dilawat tuh nangis, bukan nangis karena lagu India, enggak. Saya nangis dan cuma satu saat itu keinginan saya, cuma apa? Seperti orang kusta ini, mau sembuh mau enggak dia nggak peduli. Yang penting hari itu dirinya diterima, diakui, berharga. Hari itu saya cuma Tuhan, aku cuma ingin sama Tuhan. Karena banyak Daud yang ngomong gini, Tuhan jangan ambil rohmu dari aku. Yang diingini Daud cuma apa? Cuma Tuhan, gak ada yang lain. Seharusnya orang Kristen hari-hari ini yang diingini cuma satu, hanya cuma ingin sama Tuhan dan ingin yang lain. Kalau saudara sudah masuk di level ini, saya percaya keajaiban pertolongan Tuhan ini pasti akan mengikuti saudara. Saya mau nangis, dan saudara kata, saya nangis kan gak bisa berhenti, karena saya mau menikmati pujian itu. Sampai di sekolah, AC tetap nyala, tak terus nangis gue situ. Nangis, dan setiap pujian itu dilantunkan semakin saya nangis. Dan hari itu saya tahu, yang saya inginkan itu cuma satu, cuma Tuhan. Kalau hari ini mungkin saudara adalah orang-orang yang mungkin dijauhi orang, mungkin dipandang orang sebelah mata, mungkin orang yang disepelekan, mungkin orang yang tidak diperhatikan. Saya mau katakan, kalau ada Yesus yang menjamah saudara, saudara akan alami damai sejahtera sukacita. Dan saat itu saudara gak akan perlu orang lain. Yang kita perlukan hanya Yesus. Amin. Dan saudara melihat orang banyak yang berbondong-bondong tadi tidak dapat apa-apa. Tetapi orang kusta tadi, dia bukan cuma, kalau dulu orang kusta dipegang, yang pegang jadi najis. Tapi hari itu ketika Yesus memegang, orang kusta itu jadi tahir. Hari ini pastikan setiap saudara dan saya adalah golongan orang-orang kusta, bukan golongan orang-orang banyak tadi, tetapi adalah golongan orang-orang kusta yang datang penuh dengan minta belas kasihan. Dan hari itu ada damai sejahtera, ada sukacita yang diterimanya. Dan hari itu dia dipulihkan. Amin. Mari saya minta worship leader, kita mau banyak menyembah Tuhan. Mari semua berdoa. Biarlah WL memuji pujian ini dengan mengangkat pujian ini dengan lembut. Masing-masing saudara dengan Tuhan. Tidak ada yang sibuk sendiri, tidak ada yang coleng kanan kiri. Masing-masing saudara dengan Tuhan. Saudara tidak perlu bernyanyi, tapi saudara masing-masing dengan Tuhan. Jadi
kami ada di tempat ini Tuhan. Biarlah kami bukan seperti golongan orang banyak yang seakan-akan mengikuti Engkau, tetapi ternyata mereka hanya memenuhi hasrat pribadi mereka. Dan sampai dari buku ini ditulis, mereka tidak mendapat apa-apa. Tapi kami mau belajar dari orang sakit kusta ini Tuhan. Dia hanya minta belas kasihan Tuhan. Kami mau minta belas kasih-Mu Tuhan. Jamah kami satu persatu Tuhan. Jamah. Mungkin di dalam kehidupan kami ini orang yang dipandang sebelah mata, yang tidak diperhatikan, yang disepelekan, yang dijauhi, yang ditinggalkan, seperti orang kusta itu. Tetapi ketika Engkau datang, Engkau menjamah hal yang tidak pernah orang kusta itu rasakan sebelumnya. Hari ini Tuhan, biarlah kami mau seperti Daud, yang kami ingini hanya Engkau Tuhan, bukan yang lain. Jamah setiap kami Tuhan. Jamah Tuhan. Yesus karena ketika Engkau menjamah, ada damai sejahtera, ada sukacita yang tidak pernah diberikan dunia. Masih dalam posisi saudara menyembah, masih dalam posisi menyembah. Kalau ada di antara saudara yang ingin didoakan secara khusus, saudara bisa angkat tangan dari tempat duduk saudara saja. Nanti saya minta bantuan. Ada banyak hamba Tuhan yang bisa mendoakan. Saya tunggu jika ada yang ingin didoakan secara pribadi, saudara bisa angkat tangan dari tempat duduk. Saya minta Pak Rudi, Pak Dedi bisa mendoakan. Ya di tempat duduk saja didoakan. Bisa maju didoakan untuk orang-orang yang angkat tangan. Ya Pak Rudi bisa mendoakan.
Sang